Oke, kembali lagi ke channel Baby Koala. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk part 2-nya, untuk rumus Excel-nya, untuk tes admin. Nah, untuk kemarin kan kita sudah mencoba untuk rumus 1 hingga 13 ya. Nah, di part 2 ini kenapa saya pisah? Karena untuk dua rumus yang saya kasih ini cukup sering muncul pada saat tes admin. Nah, di rumus ke-14 dan 15 ini saya akan memberikan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini saya bantu tuliskan di sini. Oke, jadi kita akan belajar di dua rumus ini. Nah, di sini saya mempunyai dua tabel. Nah, di tabel slide pertama ini atau di halaman pertama ini, kita akan mencari nama customer, lalu domisili, lalu lama pengiriman. Nah, sudah tersedia untuk dari tanggal pemesanan dan nomor pemesan nih. Nah, untuk mencari nama customer, kita bisa menggunakan data referensi. Nah, di sini untuk nama customernya, kita di tabel pertama ini, dan dia modelnya datanya ke bawah ya, atau di sini kita bisa sebut dengan VLOOKUP. Jadi untuk perbedaannya, untuk di VLOOKUP untuk mencari data dengan tabel referensi berbentuk vertikal atau menurun ke bawah, lalu untuk HLOOKUP yaitu untuk mencari data dengan tabel referensi berbentuk horizontal atau menyamping seperti di tabel kedua ini. Ya, nggak usah terlalu banyak materi, lalu kita coba ya untuk rumusnya. Oke, langsung kita mulai untuk mencari nama customernya. Nah, di nama customer ini kan untuk data referensinya modelnya menurun atau vertikal ya. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ketik aja sama dengan lalu VLOOKUP. Jangan lupa kurung buka, lalu kita pilih untuk di sini saya menggunakan nomor pemesanan B2, lalu jangan lupa koma. Nah, kita pindah ke data referensi. Karena saya ingin mengambil datanya di vertikal ini, jangan lupa kita copy semuanya dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, agar datanya itu tidak error, kita bisa klik F4. Ini yang sering dilupakan kalau kita untuk mengcopy rumus. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan F4? Kita untuk menyalek datanya supaya ketika kita copy data VLOOKUP ke sel yang lain atau tabel referensi tidak bergeser atau error. Nah, kalau sudah di F4 jangan lupa kita koma. Nah, karena kita ingin mencarinya untuk nama customer ya, dan nama customer di sini dia ada di kolom kedua. Jadi ini 1 2. Nah, kita ketik aja 2 lalu koma lalu 0. Nah, fungsi dari 0 ini itu untuk false atau data yang dicari itu agar akurat atau tidak false. Jadi ketika kita cari datanya itu error, itu akan otomatis 0 atau false. Jangan lupa kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, untuk di nomor pemesanan 106 atas nama Fiona. Oke, udah sesuai ya, Fiona. Untuk ke bawah gimana? Sama kayak rumus sebelumnya. Untuk ujung sebelah kanan bawah kita double klik. Oke, untuk tabel atau kolom keduanya di sini kita untuk mencari domisili. Nah, di domisili ini untuk datanya masih sama di data referensinya, tabelnya di vertikal. Kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Kurung buka, jangan lupa untuk di sini saya masih menggunakan patokan di nomor pemesanan, koma. Kita pindah ke data referensi. Untuk tabelnya jangan lupa di scroll semua dari ujung kiri ke bawah. Nah, setelah kita scroll, kita ketik F4 atau kita klik F4, koma. Nah, karena di sini untuk domisili berada di kolom keempat, atau kita bisa menghitungnya di kolom 1, 2, 3, 4, kita bisa ketik 4, lalu 0, jangan lupa tutup kurung, lalu kita enter. Udah sesuai. Nah, untuk ke bawahnya gimana? Masih sama, di double klik pojok kanan bawah. Oke,
Oke, untuk domisili sudah keluar semua ya. Nah, untuk kolom yang selanjutnya untuk mencari lama pengiriman. Di data referensi, untuk lama pengiriman terdapat di tabel yang berbentuk horizontal atau memanjang ke sebelah kanan. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang kedua atau lookup. Nah, di sini kita bisa ketikkan sama dengan lookup. Oke, lalu kurung buka. Di sini karena domisili untuk lama pengiriman kita bisa pilih ini atau D2, koma, kita pindah ke halaman data referensi. Nah, untuk kolomnya jangan lupa hampir mau sama kayak di VLOOKUP, kita select semua, lalu klik F4, koma, karena untuk di waktu pengiriman itu ada di baris kedua atau ini baris pertama, ini baris kedua, kita ketik 2, lalu koma, 0 agar tidak error, lalu tutup kurung, lalu bisa kita klik enter. 2 hari untuk di kota Palembang. Oke, sudah sesuai ya, Palembang di 2 hari. Untuk scroll ke bawahnya masih sama juga, kita double klik pojok kanan bawah. Oke, untuk part kedua ini ya, untuk di rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini sering muncul ketika untuk tes wawancara untuk admin. Nah, jadi untuk pembedanya bisa digunakan sesuai kebutuhan ya. Jika tabel referensinya menurun, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu untuk jika tabel referensinya itu horizontal, kita bisa menggunakan rumus HLOOKUP. Nah, kedua rumus ini muncul pada saat tes admin atau semua tes untuk pekerjaan yang menggunakan data atau rekap data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, semoga untuk teman-teman ini bisa membantu, dan untuk yang ingin melamar pekerjaan sebagai admin atau mungkin yang pekerjaan menggunakan rekap data bisa terbantu. Nah, dari teman-teman bisa dibantu komen di bawah, kalau semisal ada yang salah dari saya bisa dibantu komen, atau mungkin dari rumus sebelumnya di part 1 atau part 2 ini ada pertanyaan bisa tulis juga di kolom komentar. Dan maaf untuk part 2 ini untuk uploadnya agak lumayan jauh ya, karena kemarin ada beberapa kesibukan. Dan teman-teman bisa dibantu like, share, dan di subscribe untuk channel ini. Untuk file yang saat ini atau file Excel ini juga nanti akan saya upload di link deskripsi. See you untuk latihan part Excel lainnya. Ciao.